Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eka Visianto akan menyampaikan resume modul 3 tentang kecakapan bermedia digital, budaya dan etika digital dan keamanan digital. Apa saja pengalaman belajar yang diperoleh dalam modul 3 ini? 1. Memahami materi elemen literasi digital pada mata pelajaran informatika. 2. Memahami sistem komputer dan jaringan komputer. 3. Memahami konsep budaya dan etika digital. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, memahami materi elemen literasi digital pada mata pelajaran informatika. Literasi digital dalam mata pelajaran informatika dideskripsikan sebagai 1. Kecakapan bermedia digital, 2. Berperilaku etis dan berbudaya di dunia digital, 3. Kemampuan menjaga keamanan diri dan lingkungan, 4. Menciptakan rasa nyaman dan menjaga keseimbangan pada kehidupan di dunia nyata dan dunia maya. Salah satu elemen penting dari literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses dan menilai informasi. Selain itu, peserta didik diharapkan memahami berbagai jenis perangkat digital dan prinsip kerjanya. Peserta didik juga diajarkan untuk mengenali informasi yang tidak akurat atau palsu atau yang lebih dikenal dengan hoax, serta memahami pentingnya verifikasi sumber informasi. Hal ini tentu sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dapat dipercaya dan bermanfaat. Itulah kecakapan digital. Yang kedua, tentang memahami sistem komputer dan jaringan komputer. Pada modul 3 ini, sistem komputer itu yang dibahas yakni tentang hardware, software, dan firmware. Pada hardware itu kita mengenal atau mengetahui tentang perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran, perangkat penyimpanan. Sedangkan di software yang dibahas adalah sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Pada bagian firmware itu kita membahas pengguna, teknisi, program komputer, perancang kembar, penganalisa sistem, administrator, dan sebagainya. Jabatan-jabatan atau kompetensi keahlian yang berkaitan sebagai pengguna komputer. Di jaringan komputer, kita membahas 3 hal yakni konsep jaringan komputer, konektivitasnya, dan keamanan jaringan komputer dan internet. Yang ketiga, memahami konsep budaya dan etika digital. Apa sih budaya dan etika digital? Budaya dan etika digital itu adalah aturan dasar perilaku yang harus diikuti oleh pengguna teknologi agar dapat menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Menyaring konten negatif pada informasi digital ada 5 strategi. Yang pertama, perangkat lunak penyaring. Kita menggunakan perangkat lunak penyaring untuk menyeleksi atau memblokir konten yang tidak kita inginkan. Yang kedua, manajemen hak akses. Gunakan aplikasi kontrol yang orang tua yang memungkinkan pengaturan batasan akses internet, memblokir situs web tertentu, dan mengontrol jenis konten yang dapat diakses oleh anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, pelatihan dan membangun kesadaran, yakni tentang edukasi bahaya konten negatif di internet dan mengenali atau menghindari konten-konten yang merugikan. Untuk membangun kesadaran perlu membuat aturan atau tata cara berinteraksi. Kemudian mesin pencari yang aman, gunakan fitur untuk mencari hal-hal yang sifatnya aman dan sehat dari sumber-sumber yang terpercaya.
Bila menemui konten-konten yang negatif, kita dapat melaporkannya melalui platform-platform yang tersedia. Fokus pada membangun kesadaran berinteraksi digital. Prinsip dasar membangun kesadaran berinteraksi secara digital bahwasanya kita berinteraksi digital itu kita tidak sendirian, ada manusia sungguhan di jaringan yang lain atau di ujung jaringan yang lain tersebut. Hal-hal yang harus kita lakukan contohnya berempati dan hormat pada orang lain di ruang digital, menulis, mengunggah atau menyebar informasi yang valid, menggunakan tanda baca yang tepat agar konten yang diunggah tidak memiliki arti ganda, menulis komentar dengan sopan dan tidak menggunakan kata-kata kasar, berpikir 2 kali sebelum memposting atau mengirim. Hindari mengunggah konten yang mengganggu serta merugikan orang lain, tidak mencuri data orang lain atau melakukan doxing terhadap privasi orang lain, tidak ikut campur masalah orang lain atau memanas-manasi pihak terkait, jangan mudah tergiring opini dengan pendapat atau ujaran orang lain yang berujung pada cyberbullying. Pada modul 3 ini emosi yang muncul adalah dekat. Selalu ditantang untuk mencoba, eksplorasi lebih dalam, kemauan untuk berubah, antusias, terinspirasi informasi dan wawasan baru. Hal baik dalam proses pembelajaran, modul 3 ini memberikan tantangan untuk menerapkan beragam metode pembelajaran efektif dan aktif kepada peserta didik. Hal-hal yang diperbaiki dalam pembelajaran yakni membiasakan diri untuk menerapkan konsep literasi digital dalam aktivitas pembelajaran. Apa ini analisis implementasi modul 3? Ada 3 pertanyaan kritis. Yang pertama, apa saja praktek baik yang membangun kesadaran literasi digital pada peserta didik? Yang kedua, bagaimana integrasi konsep literasi digital dalam kurikulum Merdeka yang efektif? Yang ketiga, bagaimana mengembangkan keterampilan beretika dalam komunikasi dan interaksi digital? Wawasan baru yang didapatkan dari modul 3 ini ada 3, yakni 1. Kemampuan literasi digital yang baik menjadi bekal utama di abad 21. Kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi menjadi hal utama dalam literasi digital. 3. Kemampuan bernalar kritis menjadi bekal untuk bersikap hati-hati terhadap keamanan digital. Tantangan guru informatika yakni membangun komunikasi yang beretika dan sadar keamanan tentang privasi dan keamanan data. Ada 2 alternatif solusi. Yang pertama, membiasakan komunikasi beretika. Yang kedua, membangun rasa peduli atas privasi dan keamanan data. Keterhubungan topik yang dipelajari pada pengalaman masa lampau yakni penggunaan perangkat digital dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar pengguna. Yang kedua, pencarian informasi digital dilakukan dengan kesadaran konten yang baik dan sehat. Keterhubungan topik yang dipelajari penerapan di masa mendatang yakni meningkatkan pengetahuan keterampilan berinteraksi secara baik dan aman dalam aktivitas sehari-hari, membangun kesadaran tentang pentingnya literasi digital saat menggunakan perangkat digital dan akses informasi. Praktek baiknya yakni konsep berinteraksi yang baik dapat berkolaborasi dengan mata pelajaran bahasa dan budi pekerti. Yang kedua, pengembangan budaya literasi digital di kelas atau di sekolah. Terima kasih. Saya Eka Visianto. Salam hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.